Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi kakak-kakak soleh. Alam bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik jilid 4E subtema 2 muatan PKN. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang makna dan simbol sila kelima Pancasila. Yang sebelumnya kita sudah belajar sila keempat dan maknanya. Sekarang kita mencoba untuk belajar makna dan sila dari sila kelima. Boleh dibuka bukunya di halaman 64. Pahlawan bukan hanya orang yang berjasa karena telah berjuang membela negara. Pahlawan mempunyai banyak makna sebagai berikut, yaitu 1. Orang yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa, itu disebut juga pahlawan, ya. Kemudian orang yang berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran, nah itu juga sama, pahlawan. Yang ketiga, orang yang bekerja keras mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu juga sama, pahlawan, ya. Para pahlawan tersebut mempunyai sikap-sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yaitu salah satunya adalah sila kelima. Yang bagaimana bunyinya? Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, dari pembelajaran ini mudah-mudahan kita bisa mengetahui apa bunyi sila kelima, kemudian apa lambangnya, dan apa makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kakak-kakak soleh, bunyi Pancasila tadi sudah kita sama-sama dengarkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lambangnya juga padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan dasar semua manusia untuk kehidupan, yaitu sebagai kebutuhan pangan atau sebagai kebutuhan pokok, dan sandang sebagai kebutuhan penunjangnya, ya. Pangan itu dilambangkan dengan padi dan sandang dilambangkan dengan kapas. Nah, contoh pangan yaitu makanan, minuman, serta kekayaan yang bisa kita makan di negara kita ini. Kemudian contoh sandang itu yaitu pakaian, kendaraan yang bisa menunjang kebutuhan pokok kita, ya. Oke, kebutuhan ini, sandang ataupun pangan, itu diatur dan sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik itu disediakan oleh negara ataupun hanya disediakan lahannya untuk mencarinya. Misalkan negara menyediakan lapangan kerja agar rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, ya. Adapun makna dari sila kelima, adapun makna dan nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima sesuai dengan TAP MPR nomor 1 MPR 2003, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Jadi dalam kehidupan sehari-hari penting sekali untuk kita berkomunikasi ataupun bergaul dengan sikap kekeluargaan.
Artinya apa? Sebagaimana kita bersikap terhadap keluarga, maka begitu pun dengan sesama yang lain. Tetap kita harus bersikap tolong menolong, tenggang rasa, saling hormat menghormati, saling mengasihi. Nah, baik. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya gini. Ada 2 orang kakak beradik, ya, yang diberikan uang jajan oleh orang tuanya. Misalkan, nah, yang nama adil di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tadi apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan sampai seperti ini. Dikarenakan kakaknya itu yang sekarang sedang sekolah di SMA, kita adiknya di SD. Nah, yang kakaknya itu dikasih uang jajan misalkan 50.000 misalkan, ya. Adiknya pengen 50.000 juga. Kenapa? Karena pengen sama. Ayah harus adil katanya, ya. Tapi adil di situ tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dikarenakan kakaknya itu lebih besar, jadi kebutuhannya itu lebih banyak, ya. Jadi wajar ketika orang tua memberikan kakak lebih besar dari kita. Nah, sebaliknya, kenapa kok kita dikasihnya kecil? Nah, karena apa? Karena kebutuhan kita yang masih SD itu masih sedikit, gitu ya. Jadi itu yang namanya adil, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, untuk yang hak dan kewajiban ini kita udah belajar sebelumnya, ya. Kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus dikerjakan oleh kita. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh kita. Yang mana jika kewajiban itu sudah dikerjakan, maka kita baru mendapatkan haknya. Contohnya nih dalam keluarga. Nih. Kewajiban kita apa dalam keluarga? Yaitu berbakti kepada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Ya, membantu orang tua, menurut pada orang tua. Nah, itu kewajiban kita. Nah, jika kita sudah melaksanakan itu, maka orang tua akan memberikan hak-hak kepada kita, memberikan hak-hak kita untuk kita, ya. Contohnya apa? Memberikan uang jajan, memberikan baju baru misalkan, memberikan peralatan tulis sekolah yang baru, begitu. Nah, itu hak-hak kita. Jadi kita mendapatkan hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap orang tua, ya. Oke, selanjutnya yang keempat, menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain. Nah, perlu kita perhatikan nih, ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Ketika kita hidup bersama dengan orang lain, kita harus bisa menjaga hak-hak orang lain. Apa yang perlu kita jaga, Pak? Ya, pertama boleh dari hartanya. Jangan sampai kita mengambil hak atau harta orang lain. Misalkan mengambil uangnya atau mengambil peralatan tulisnya atau apa sebagainya tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu kehormatannya. Seperti apa, Pak? Jangan sampai kita menghina orang lain sehingga orang lain menjadi rendah di hadapan teman-teman kita. Jangan sampai kita menghina orang lain, ya. Jangan sampai menghina orang lain sampai orang tersebut merasa rendah di hadapan teman-teman kita karena kita permalukan. Jadi jangan sampai ada yang mengejek atau jangan sampai ada yang menghina yang lain-lain lah, yang bisa merendahkan teman kita dari teman-teman kita yang lain. Oke. Kemudian hak orang lain pun kita jaga, karena orang lain pun sama punya hak untuk memiliki harta dan kehormatan, ya. Sama memiliki hak
untuk memiliki harta dan kehormatan. Karena itu tidak sesuai dengan agama kita ya. Hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan agama kita atau Pancasila ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus bisa menjaga hak orang lain ya. Oke, selanjutnya. Nah, Rasulullah pun pernah bersabda nih. Yang hadisnya itu seperti ini nih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kakak sudah tahu kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Ya. Oke. Kalau kita tidak ingin dipermalukan, maka orang lain pun sama, ya kan? Jika kita tidak ingin harta kita diambil, maka orang lain pun sama. Jadi kita harus sama-sama menjaga hak orang lain. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, kita harus bisa memberikan pertolongan kepada orang lain agar mereka merasa lebih dihargai, bisa semangat sendiri gitu dari pertolongan kita. Nah, kita juga akan mendapatkan pertolongan mereka kalau kita sudah pernah menolong mereka ya. Selanjutnya yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, tidak menggunakan hak milik kita, meskipun milik kita tidak boleh dipakai untuk memeras orang lain. Ya. Oh, mentang-mentang aku punya mobil bagus misalkan. Oh, kamu kalau mau ikut sama aku kamu harus bayar dulu. Enggak seperti itu ya. Jadi tidak boleh menggunakan hak milik untuk pemerasan terhadap orang lain ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Wah, meskipun ini milik saya nih, misalkan kalian punya uang banyak, wah itu milik saya inilah, nggak apa-apa mau dipakai beli ini beli itu, yang penting terlihat hebat, terlihat mewah gitu. Tidak seperti itu ya, karena masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin kehidupannya itu jauh dari kita ya. Jadi jangan sampai menyinggung hati dan perasaan saudara-saudara kita ya. Kemudian yang ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, misalkan kita punya kekuasaan yang kuat misalkan nih di suatu tempat nih. Jadi mentang-mentang aku berkuasa, kamu misalkan tidak boleh sholatnya kamu di belakang aja misalkan, karena ini musola milik keluarga aku misalkan. Tidak seperti itu ya. Tidak, karena itu sangat melanggar sekali dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama kita ya, agama Islam tentunya ya. Oke, sekarang yang ke-9, suka bekerja keras. Nah, di sini penilaian Allah itu mulai, keadilan Allah itu di sini akan terlihat. Nah, ketika kita bekerja keras, maka hasilnya juga akan lebih baik, karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi jika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan baik. Nah, akan terlihat beda nih ketika kita belajarnya itu misalkan 2 jam, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan teliti misalkan kayak gitu, dibandingkan dengan yang hanya belajarnya itu misalkan 30 menit saja. Aku mau baca gini aja, cukup 30 menit misalkan. Nah, akan terlihat bedanya, akan siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bisa memahami pembelajaran, ya pasti akan
terlihat juga hasil yang baik. Nah, begitupun dengan yang kurang sungguh-sungguh ya. Oke. Selanjutnya yang 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, ketika ada teman kita membuat sebuah karya, maka patut kita hargai hasil karyanya. Wah, karya kamu itu bagus dan bermanfaat sekali, misalkan ya. Mudahkan dengan berkata seperti itu. Jadi jangan sampai menyakiti hati teman kita, ya. Karena ketika kita sudah menyakiti hati teman kita atau mencemooh hasil karyanya, maka mereka akan kehilangan rasa senang, ya. Jadi tidak bersemangat lagi. Nah, tapi beda dengan ketika kita menghargai hasil orang tersebut, ya, mereka akan lebih semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang baru dengan karyanya yang baru. Oke. Selanjutnya yang ke-11 yaitu yang terakhir ya, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dan keadilan sosial. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, ini sangat terlihat sekali. Ini makna-makna yang ke-11 ini sangat terlihat dengan sila kelimanya itu apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin sekian dari Bapak untuk tugas hari ini. Silakan buka buku tematik 4E halaman 111 dan 112. Nah, silahkan dikerjakan. Boleh di buku tulis atau boleh langsung di buku tematiknya. Kemudian kirim foto japri ke Bapak, foto yang jelas ya. Jangan sampai terlihat buram atau blur, karena itu akan berpengaruh juga dengan penilaian Bapak. Oke. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa sampaikan salam Bapak kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.